Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Ketemu lagi sama aku, Seli, di pembacaan general reading. Kali ini temanya adalah, apakah dia punya rahasia yang nggak diungkapkan ke kamu? Oke teman-teman, kadang-kadang yang paling menyakitkan itu bukan kebohongan, tapi kebenaran yang tidak pernah diucapkan. Nah, siapa nih di sini yang pernah ngerasain hubungan di mana semuanya kayak baik-baik aja, tapi di dalam hati ada rasa ada yang nggak beres, punya insting tertentu gitu kayak ya terutama perempuan ya biasanya feelingnya tuh tajam, entah itu kita sebutnya firasat, perubahan sikap, atau juga perasaan aneh yang nggak bisa dijelasin. Nah, apakah dia atau pasanganmu ini menyimpan sesuatu ataukah kamu cuman curiga aja? Hari ini kita akan bongkar semua energinya di sini. Teman-teman, sekali lagi nih general reading jadi nggak akan resonate untuk semua. Ambil yang bermanfaat aja dan jadikan sebagai hiburan. Karena tarot itu adalah alat refleksi ya. Sedangkan segala yang terjadi dalam hidup kita itu pertama kalau memang sudah menjadi takdir ya tidak akan bisa dirubah. Takdir ya takdir. Tapi tentu saja jalan hidup kita masih bisa dirubah. Takdir ya kayak maksudnya sama saya gini, takdir itu kan ada dua ya, ada yang pasti dan ada yang bisa dirubah. Ketetapan Tuhan yang sudah pasti yang tidak bisa dirubah ya tidak bisa dirubah, tapi banyak yang Tuhan sudah menentukan tapi doa bisa merubah segalanya. Nah itulah makanya pentingnya tarot sebagai alat refleksi. Tarot ngasih tahu kita potensi kejadiannya seperti ini loh, seperti ini loh. Nah, kalau kamu nggak mau kejadian seperti ini, nah berarti antisipasinya seperti ini loh, gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang sudah menjadi bagiannya, ya apa boleh buat, diterima, dijalani dengan hati yang ikhlas dan bersabar. Jadi, sebelum kita mulai ini aku mau tanya dulu ke kalian. Coba deh komen di kolom komentar. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa pasangan kamu itu kayak menyembunyikan sesuatu tapi nggak ada bukti jelas? Nah, nggak usah terlalu kelihatan ya. Cukup kasih emoji api kalau emang pernah, tapi X atau silang kalau nggak pernah. Kayak gitu. Jadi di pembacaan ini aku akan ngungkapin 3 kemungkinan besar tentang apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu soal finansial, atau apakah ada hal yang belum selesai dari hidupnya kayak tentang masa lalu, tentang mantan, dan ini yang paling deg-degan, apakah ada energi orang ketiga yang ganggu hubungan kalian. Tonton sampai habis karena bisa jadi ini adalah jawaban yang kamu cari selama ini. Kita lihat di sini ada 5 tebaran ya teman-teman, dengan di bottomnya ada Ace of Wand. Oke. Kalau kita ngomongin soal uang dan kestabilan finansial, di sini kartu The Sun ini nunjukin kalau sebenarnya nggak ada niat buruk di sini ya. Tapi ada sesuatu yang mungkin dia nggak ingin kamu tahu karena takut mengubah cara kamu dalam memandang dia. Kemungkinan besar dia punya utang yang belum dia ceritain, atau bisa juga dia pernah gagal di bisnis atau investasi. Tapi dia nggak mau kelihatan gagal di mata kamu. Nah, dia mungkin lagi merencanakan sesuatu nih. Mungkin juga kejutan finansial, tapi masih takut kalau ini semua nggak berjalan sesuai rencana. Ya, kadang kan di hubungan isu finansial ini bisa sangat sensitif ya. Banyak orang ngerasa malu untuk terbuka soal uang, terutama kalau itu adalah tipe yang ya, ingin terlihat bertanggung jawab. Tapi apakah ini berbahaya? Nggak selalu kok. Ya, bisa jadi dia punya utang ke bank, entah itu kartu kredit, cicilan, atau bahkan utang pribadi ke teman, juga ke keluarga. Mungkin aja dia mikirnya gini, aku bisa bayar itu sendiri, jadi nggak perlu cerita ke kamu. Tapi masalahnya, kalau suatu hari nanti utang ini membesar dan mulai mempengaruhi kehidupan kalian, nah ini bisa jadi bom waktu. Nah, kamu mulai
perhatiin kalau dia suka menghindari obrolan tentang uang, atau tiap kali kamu ajak ngobrol soal tabungan masa depan atau rencana besar, dia selalu bilang santai aja, nanti juga ada jalannya. Nah itu tuh ya itu ada sesuatu. Atau tiba-tiba ada telepon atau email yang mencurigakan dan dia langsung jadi gelisah. Ya bisa jadi juga dia sebenarnya belum stabil secara finansial tapi berusaha menutupi. Pasangan kamu bisa jadi terlihat mapan tapi sebenarnya masih struggling. Mungkin dia ngerasa gengsi kalau harus ngaku kalau dia ini belum settle di karir atau di bisnisnya. Dia takut kalau kamu akan memandang dia tuh beda atau ngerasa kurang aman di hubungan ini. Ya, beberapa dari kalian mungkin punya pasangan yang suka traktir kamu, suka kasih kamu gaya hidup yang nyaman, tapi kamu nggak pernah benar-benar tahu sebenarnya berapa sih penghasilannya. Ya ada kalanya dia tiba-tiba irit tanpa alasan yang jelas. Misalnya minggu lalu kalian makan di tempat mahal, tapi minggu ini dia tiba-tiba ngajak makan mie instan di rumah. Jadi atau dia sering bilang, jangan khawatir aku yang handle semuanya, tapi kamu nggak pernah lihat bukti nyata dan keuangannya. Nah beberapa juga ini kebalikannya ya, jadi dia punya rencana masa depan gitu, jadi nggak ngomong ke kamu. Nah, jadi dia ini lagi berusaha ngumpulin uang untuk sesuatu yang besar tapi belum siap membicarakannya. Mungkin dia pengen beli rumah, investasi, atau bahkan bisnis sampingan, tapi ngerasa belum waktunya untuk terbuka sama kamu. Dalam beberapa kasus ini bisa berarti dia juga punya pengeluaran rahasia yang mungkin kamu nggak setuju. Misalnya dia bantu keluarga tanpa kasih tahu kamu. Ya, contohnya ya misalnya kamu nemuin bukti ya kalau dia itu baru aja tarik uang dalam jumlah besar, tapi ketika kamu tanya dia bilang enggak usah khawatir, nanti juga bakal tahu. Atau dia mulai punya kebiasaan baru nih dalam mengelola uang, seperti tiba-tiba hemat atau lebih boros tanpa penjelasan. Ya itu dia menghindari diskusi tentang uang bersama, kayak rencana tabungan, investasi, atau masa depan bersama. Tapi apakah ini sesuatu yang buruk? Sekali lagi enggak ya, transparansi itu penting dalam hubungan. Kalau pasangan menyembunyikan sesuatu yang karena takut atau gengsi, nah itu bisa jadi benih masalah di masa depan. Terus gimana dong sebagai pasangan kita menyikapinya? Nah pertama-tama ya langsung nuduh, bicara dengan lembut, dan ya lembut lah gitu, nggak tantrum, dan tunjukin kalau kamu ini bukan hanya peduli dengan uangnya tapi juga kepercayaannya. Dan terus lihat dia nih udah setelah kamu ngomong kayak gitu, dia mau terbuka atau justru malah semakin menutup diri. Kalau dia justru malah menutup diri, menghindari pembicaraan soal uang, itu bisa jadi tanda merah tuh. Nah beberapa dari kalian juga kemungkinan dia ini merahasiakan sesuatu tentang masa lalunya. Ini agak berat nih. Kita lihat dari kartu The Moon ya. The Moon ini kan simbol misteri, ilusi, dan juga hal-hal yang belum terungkap. Kalau dipasangin dengan Five of Wands, ini bisa berarti dia masih berjuang dengan sesuatu dari masa lalunya. Kemungkinan besar dia pernah punya hubungan yang traumatis dan belum sepenuhnya pulih. Atau ada seseorang dari masa lalunya yang masih mencoba masuk kembali ke hidupnya dia. Atau bisa juga dia punya pengalaman pahit ya, bisa dari keluarga, pertemanan, atau ya cinta yang bikin dia benar-benar sulit untuk benar-benar terbuka. Coba aja perhatiin, mungkin kamu ngerasa dia kadang tiba-tiba menarik diri atau berubah mood tanpa alasan yang jelas. Setiap kali kamu tanya soal masa lalunya, dia selalu menghindar atau jawab dengan setengah-setengah. Mungkin ada sahabat yang sebenarnya lebih dari sekedar teman di masa lalu, tapi dia nggak pernah benar-benar cerita ke kamu. Ya, ini nggak harus soal cinta juga ya teman-teman. Bisa juga dia pernah mengalami masalah besar dalam hidupnya tuh, bisa juga pernah
bangkrut, pernah kehilangan pekerjaan, atau juga terjebak di situasi keuangan yang sulit. Nah, bisa juga utang, atau dia punya masalah finansial yang bikin dia tuh takut untuk terbuka ke kamu. Atau bisa juga dia ngelakuin sesuatu yang dia sesalin, seperti ngambil keputusan buruk yang mengubah hidupnya. Kamu bisa lihat kalau itu soal finansial, berarti dia sangat tertutup dengan sejarah keuangannya. Dia sangat sering kelihatan gelisah kalau bahas rencana keuangan masa depan, dan dia lebih suka menghindari diskusi soal finansial daripada terbuka. Ini jika masa lalu yang dia tutupin itu adalah soal keuangan. Jadi setiap kali kamu tanya soal pekerjaannya dulu, dia cuma bilang, udahlah, itu udah masa lalu, yang penting sekarang. Tapi ada sesuatu dalam caranya bicara yang terasa agak gak beres. Ya, atau ya pernah juga dia ngelakuin sesuatu yang dia sesalin, misalnya pernah melanggar hukum, bisa terlibat ke pergaulan yang salah, atau punya masa lalu yang gelap. Bisa jadi juga pernah berselisih dengan keluarganya sendiri, atau bahkan memutus hubungan dengan mereka. Atau dia memiliki sebuah kesalahan besar yang masih menghantuinya sampai sekarang. Ya, bisa juga itu ya. Jadi dia tertutup ya soal masa kecilnya, ada bagian dari hidupnya yang terasa hilang, dia yang kamu nggak tahu ya bagian yang ini, dan dia juga nggak mau ngomongin itu gitu loh. Yang jelas, kenapa sih dia menyembunyikan ini dari kamu? Bukan karena dia ingin membohongi kamu ya. Mungkin karena dia takut kamu akan berubah cara pandang terhadapnya, atau karena dia sendiri belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Di sini kartu The Moon menunjukkan kalau dia ini belum siap menghadapi bayangan masa lalunya sendiri. Tapi ingat ya, semakin lama seseorang menyembunyikan sesuatu, semakin besar dampaknya jika itu akhirnya terungkap. Gimana cara menghadapinya? Kamu bisa mulai dengan menciptakan ruang yang aman untuk keterbukaan. Jadi jangan langsung menekan atau nuduh, tapi bikin dia tuh ngerasa bahwa kamu ini aman loh buat dijadiin tempat cerita. Kamu gak akan menghakimi dia. Seperti itu. Dan juga sensitif terhadap cara dia bereaksi. Kalau dia semakin menghindar, artinya emang ada sesuatu yang dia belum siap bagikan, dan kamu respect itu. Tapi jika dia perlahan mulai terbuka, nah itu artinya dia mulai percaya sama kamu, dan kamu juga respect itu. Jangan judge dia dan ceritanya, karena teman-teman, kalau orang punya masa lalu, punya masalah, itu nggak mesti kita harus ngerti ya. Maksudnya kayak setiap orang itu dikasih masalah, dan orang itu nggak perlu ngejudge. Orang itu cerita masalahnya itu cuman karena mau didengerin. Biasanya kayak gitu. Nggak perlu judge kalau dia salah, dia gini, dia gitu. Nggak perlu. Asal dia udah ngerasa didengar. Kadang-kadang solusi itu emang kalau sudah waktunya solusi muncul, akan muncul. Seperti kedewasaan juga. Kalau sudah waktunya dia memahami sesuatu hal itu, nanti dia juga paham. Seperti luka yang trauma atau luka masa lalu, kebijaksanaan, itu semua akan berproses. Jadi akan ada perbaikan dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia dan kedewasaan. Jadi please don't judge people. Itu menurut aku penting banget sih. Daripada kita menghakimi orang, mendingan kita respect sama apa yang dia udah laluin, lihat dari sudut pandangnya. Dan mungkin kalau kita yang ada di posisi dia, kita nggak sanggup kayak gitu. Dan ya, fokus ke masa depan, bukannya ke masa lalunya. Jadi kalau ternyata ada sesuatu dari cerita itu yang mengejutkan, nah jangan reaksi berlebihan. Ingat, yang paling penting itu bagaimana dia bersikap sekarang. Dan apakah ada orang ketiga dalam hubungan kalian? Ini agak maksudnya bukan semacam pembahasan yang saya favoritkan ya. Karena saya kurang suka sih. Saya lebih senang yang positif gitu pembahasannya. Tapi ya, mungkin memang ada yang perlu dengan pembahasan ini. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi?
dalam hubungan, kehadiran orang ketiga ini bisa muncul dalam berbagai bentuk ya. Bisa jadi seseorang yang secara aktif mencoba mengganggu hubungan kalian, atau pasangan kamu sendiri yang diam-diam membuka pintu untuk orang lain. Nah, bahkan terkadang orang ketiga ini bukan selalu orang baru ya, bisa aja itu masa lalu yang belum selesai. Kita lihat ada demun. Demun, sekali lagi aku bilang ini, demun itu simbol misteri, ketidakjelasan, ilusi, atau sesuatu yang disembunyikan. Bisa juga manipulasi. Nah, ini menunjukkan kalau ada hal-hal yang mungkin belum terungkap, atau kamu sendiri ngerasa ada yang off dalam hubungan ini. The Tower. The Tower ini adalah simbol kehancuran mendadak dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Jika memang ada orang ketiga, kebenaran itu akan muncul dengan cara yang nggak terduga-duga dan mungkin, sorry to say, menyakitkan. Ya bisa jadi ini orang baru yang muncul di kehidupan dia. Mungkin ini seseorang dari pekerjaannya, lingkaran pertemanan, atau bisa juga seseorang dari masa lalu yang kembali. Orang ini bisa awalnya ini teman aja, tapi mungkin menciptakan chemistry yang nggak seharusnya. Nah, jika pasanganmu tiba-tiba lebih walaupun ini nggak harus kayak gitu juga ya teman-teman, tapi ya perempuan, use your intuition lah. Kalau pasangan kamu tiba-tiba lebih sibuk, lebih menyembunyikan HP, atau lebih defensif, ya mungkin ada terjadi sesuatu, something dirty out there. Ya, tanda-tandanya bisa kalau dia mulai sering membicarakan seseorang secara nggak sengaja di percakapan, atau jadwalnya tiba-tiba berubah, sibuk ya tanpa alasan yang jelas, dan dia lebih sering online tapi nggak respon pesan kamu dengan cepat. Ya, mungkin kamu lihat ada nama seseorang sering muncul di notifikasinya, tapi ketika kamu tanya dia cuma bilang, oh itu cuma teman, tapi ya intuisi kamu bilang enggak, kayaknya something gitu. Bisa juga ini dari orang masa lalu. Mungkin dia masih nyimpan perasaan sama mantannya, atau bahkan masih komunikasi dengan cara yang lebih dari sekedar teman. Bisa juga dia karena dia ngerasa bersalah atas masa lalunya dan tanpa sadar masih terikat secara emosional dengan seseorang di belakangmu. Bisa juga pengaruh dari orang dekat, bisa dari teman yang toksik atau dari keluarga. Orang ketiga ini juga bisa dalam bentuk campur tangan berlebihan yang nggak perlu ya, dari keluarga, teman, rekan kerja. Mungkin juga ada seseorang yang selalu ngasih dia saran negatif atau membuat pasangan kamu ini ragu sama hubungan kalian. Bahkan ada kemungkinan keluarganya atau temannya secara aktif mencoba menjodohkannya dengan orang lain. Nah, gimana nih taunya supaya tahu kebenarannya? Pertama, jangan langsung nuduh teman-teman. Lakukan observasi dulu. Kalau ada perubahan drastis, nah tanyakan dengan baik-baik. Buka komunikasi, jangan tantrum. Stay logik dan kasih ruang. Kalau dia bersikap defensif atau marah tanpa alasan, mungkin emang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ya soalnya nggak perlu khawatir sih, karena ada di Tower ya, cepat atau lambat kebenaran itu akan terungkap. Terus bagaimana menghadapinya kalau emang ada orang ketiga? Yaitu jangan emosional, jangan tantrum. Kalau kamu tahu sesuatu, jangan langsung konfrontasi dengan amarah, be elegan teman-teman. Ambil nafas, pikirkan tindakan yang terbaik, dan stay calm, stay slay. Kayak ya maksudnya udah diselingkuhin kitanya tantrum, kayak nggak ini banget sih. Queen, put your head high dan let your crown fall down. Nah, tentukan batasan kamu. Tanya ke diri kamu sendiri, apakah kamu bersedia ya mempertahankan hubungan ini kalau dia benar-benar udah selingkuh dari kamu? Yang penting banget, jangan pernah takut pergi kalau nggak dihargain.
Ya, jadi kalau pasangan kamu yang terbukti nggak setia atau nggak transparan, jangan biarkan dirimu ini bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Semakin kamu bertahan, kamu akan semakin diinjek-injek. Ada banyak cara sih maksudnya. Tapi ya aku sendiri percaya banget kalau perempuan ya, karena aku perempuan. Kita wajib banget mandiri. Walaupun kita udah punya suami, walaupun suami kita sekaya apapun, teman-teman, tetap mandiri. Karena nanti kalau kita semuanya dari suami, kita nggak punya penghasilan sendiri, kita nanti kena power abuse, teman-teman, someday. Ya karena kita nggak kerja, semuanya dari suami, ya kita mesti nurutin dia omong, dia perintah, mau nggak mau. Jadi kalau dia nggak suka, berarti kan tinggal sekali jentikan jari gini kan, dan kita selesai. Saya sendiri prefer no gitu, enggak. Hidup saya itu ya hidup saya nggak suka di orang lain untuk punya power atas saya. Ya terhadap pasangan, ya saya memberikan pasangan saya porsinya, saya menghargai pasangan saya, tapi tidak memberikan kemandirian saya sepenuhnya. Itu sih kalau saya. Jadi kesimpulan pembacaan kita kali ini adalah, dalam kebenaran yang tersembunyi ini akan terungkap ya. Dengan kartu The Moon dan The Tower, ini kombinasi yang kuat banget untuk nunjukin kalau ada sesuatu di hubungan ini yang gak sepenuhnya jelas. Tapi jangan khawatir, karena The Sun hadir untuk memastikan bahwa semua akan terbuka pada waktunya. Jadi kalau pasangan kamu menyembunyikan sesuatu, cepat atau lambat kamu akan tahu apa itu rahasia finansial, masa lalu yang belum selesai, atau bahkan kehadiran orang ketiga. Tapi mudah-mudahan semuanya yang baik-baik aja, teman-teman. Nah, energi yang muncul ini menunjukkan kalau kamu akan mendapatkan kejelasan. Apa yang bisa kamu lakukan? Percaya sama intuisi kamu, perhatikan tanda-tanda kecil dalam komunikasi dan perilakunya, dan jangan takut untuk tanya dengan tenang dan terbuka. Kalau ada sesuatu yang rasanya off, kemungkinan besar emang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Intinya, yaitu kalau ada sesuatu yang tidak beres di hubungan kalian, kamu akan segera tahu. Jangan takut pada kebenaran itu, karena terkadang justru itulah yang kamu butuhkan untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian di hidup kamu. Menurut kalian, apakah intuisi kamu pernah ngerasa ada yang disembunyikan dalam hubungan kamu? Oke, aku mau kasih kalian pembacaan Angel Oracle. To be honest ya teman-teman, sebagai tarot reader, aku kadang-kadang tuh terkejut dan kagum ya, bagaimana tarot itu bisa pas gitu. Tarot itu unik sih menurut aku, dan fun banget karena dia bisa ngasih, kok bisa pas banget gitu loh. Nah, di sini juga, apa sih saran dari semesta dari pembacaan kita kali ini? Kartu Oracle Fresh Air, Let Your Past Go, dan Opportunity to Forgive. Setelah kita ngeliat energi utama di pembacaan tarot, semesta mau kamu untuk ngelakuin ini. Bersihkan energi dan kembalikan kejernihan pikiran. Kartu ini mengingatkan kamu bahwa kadang-kadang kita terlalu terjebak dalam pikiran sendiri dan lupa kalau udara segar dan perspektif baru bisa mengubah segalanya. Kalau kamu ngerasa hubungan ini terlalu berat atau penuh dengan ketidakjelasan, kasih waktu untuk menjauh sebentar. Tarik napas dalam-dalam dan cari keseimbangan dalam dirimu sendiri. Ya, dengan pembacaan apa yang dia rahasiakan dari kamu, ya kamu bisa ambil waktu untuk diri sendiri. Pergi ke tempat yang menenangkan, mungkin taman, pantai, untuk berpikir lebih jernih. Jangan buru-buru ngambil keputusan saat emosi lagi tinggi. Fokuskan energi pada apa yang membuat kamu merasa lebih baik, bukan hanya pada kecemasan dan ketakutan. Ya, beberapa dari kalian diminta untuk let your past go, lepaskan yang sudah berlalu. Beban masa lalu yang mungkin masih kamu bawa, baik itu trauma dari hubungan sebelumnya atau pengalaman buruk yang membuat kamu sulit percaya sepenuhnya pada pasangan kamu sekarang. Jadi kalau ada sesuatu yang terus menghantui kamu, ini juga bisa jadi karena energi itu attract energi, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita menarik pasangan yang
Kalau kita punya pasangan yang belum selesai masa lalunya, mungkin kita juga punya mental block yang mirip seperti itu, sehingga kita bisa menarik energi yang sama gitu loh. Makanya let your past go ini, coba deh kamu perhatiin apa sih di diri kamu yang mungkin jadi mental block sehingga menghambat hubungan kalian kayak gitu. Jadi nggak fokus ke orang lain, tapi fokus ke diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang terus menghantui kamu, sekarang adalah waktunya untuk membiarkannya pergi. Ya, mungkin kamu pernah disakiti sebelumnya dan sekarang kamu takut sejarah itu terulang kembali. Tapi kalau kamu terus bawa luka lama itu ke dalam hubungan ini, gimana kamu bisa benar-benar melihatnya dengan jernih? Tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah aku bereaksi terhadap pasangan ini karena sesuatu yang dia lakukan, atau sebenarnya karena trauma masa lalu yang di diri aku sendiri yang belum sembuh. Nah, jangan biarkan ketakutan masa lalu menghancurkan hubungan yang seharusnya bisa diperbaiki. Kamu bisa tulis di jurnal, apa yang aku butuhin untuk benar-benar melepaskan rasa sakit ini. Jurnalnya well ya, aku promosi, bisa kamu lihat di deskripsi, pilih aja jurnal yang cocok buat kamu. Yang ketiga adalah opportunity to forgive, maafkan tapi jangan lupakan pelajarannya. Kartu ini bukan berarti kamu tuh harus jadi seseorang yang suci ya, nggak. Setiap orang itu it's okay to be not okay, teman-teman. Pahami kalau kita ini bukan orang suci yang harus selalu benar. It's okay to be not okay. In some point it's okay. Maafkan diri kalian sendiri. Biarkan segalanya berlalu begitu saja tanpa konsekuensi. Jadi temukan kedamaian dalam hati kamu. Apakah kamu memutuskan untuk bertahan di hubungan ini atau pergi? Maafkan ini bukan berarti nerima perlakuan buruk ya. Berarti kamu pilih untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit itu mengontrol hidup kamu. Kalau ada pengkhianatan atau rahasia yang terungkap, kasih diri kamu sendiri waktu untuk memahami apakah kamu bisa benar-benar memaafkan dan melanjutkan, atau apa lebih baik untuk pergi. Jadi jika pasangan kamu ini benar-benar ingin berubah dan menunjukkan ketulusan, kasih kesempatan untuk komunikasi terbuka. Kalau kamu ngerasa nggak bisa lagi percaya, jangan paksain diri kamu untuk bertahan hanya karena takut sendirian. Ingat, pilih diri sendiri itu juga bentuk cinta. Justru itu cinta yang sejati. Love yourself is a real love. Nah, dengan kombinasi 3 kartu Oracle ini, daily guidance from your angel, semesta ingin kamu tahu kalau apapun yang terungkap dalam hubungan ini, kamu punya kekuatan untuk melewatinya. Aku melepaskan ketakutan dan rasa sakit masa lalu. Terbukalah untuk cinta yang sehat dan jujur, dan percaya bahwa apapun yang terjadi semuanya demi kebaikan kalian. Aku punya jurnal self healing yang bisa membantu kamu untuk melepaskan energi lama dan narik hubungannya lebih baik. Pokoknya banyak jurnal, bisa cek deskripsinya. So, apa kamu siap untuk menerima kebenaran apapun itu? Tulis di komentar. Thanks for watching everyone. Bye for now. See ya. Oh ya, kalau yang mau personal reading bisa cek WA aku atau email. Bye!